never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Kakak beradik Alex dan Marc Marquez akan mengambil bagian, untuk pertama kalinya, dalam Pekan Ducati Dunia yang populer. Festival besar bagi para penggemar dan pemilik sepeda motor merek Italia, yang diadakan akhir pekan ini di Misano. Banyak sekali orang yang datang dan organisasi serta koordinasinya sangat besar, sehingga kami tidak bisa melakukannya setiap tahun. Itulah mengapa kami melakukannya setiap 2 tahun, akunya, salah satu anggota Borgo Panigale, yang bertugas menyelenggarakan Pekan Ducati Dunia edisi ke-12 benar-benar sukses dan meningkatkan ratusan ribu peserta pada tahun 2022. Untuk tujuan ini, selain berbagai event lainnya, Ducati telah memanggil pebalap terbaiknya, 8 pebalap yang berkompetisi di MotoGP. Pebalap dari tim penguji dan pengembangan, 6 pebalap yang mempertahankan merek di World SBK, dan satu-satunya pebalap Ducati. Pembalap di British Superbikes, pilihan yang benar-benar all-star. Pertengahan Juni lalu, Ducati menyelenggarakan World Ducati Week di Auditorium Pabrik Bologna dengan tajuk Ducati Heroes, Ducatisti from Around the World. Sebuah acara yang menghadirkan para penggemar dan pemilik sepeda motor merek tersebut. Di tengah, dengan pengalaman berkendara, pertunjukan malam, pratinjau produk, DLL. Semua ini terjadi selama akhir pekan ini, dari tanggal 26 hingga 28 Juli dalam suasana yang tiada tara di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, yang juga akan menjadi tuan rumah 2 Grand Prix MotoGP tahun ini, GP San Marino, 8 September, dan GP Emilia-Romagna, September. Acara utama WDW 2024 tidak diragukan lagi adalah Lenovo Race of Champions. Sebuah balapan di mana 16 pembalap yang dipanggil akan ambil bagian di setang seri Ducati Panigale V4 yang bertenaga, model dari sepeda motor SBK. Dan di antaranya yang menonjol adalah juara dunia 2 kali MotoGP dan World SBK, Pecco Bagnaia dan Alvaro Bautista, penantang gelar 2024 Jorge Martin, Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio muda. Sementara itu, titik lemah pembalap Pramac Racing, Jorge Martin, makin tersoroti setelah beberapa kali mengalami kecelakaan saat memimpin balapan MotoGP. Soal kecepatan Jorge Martin sulit ditandingi dengan kemampuan mencetak waktu lap yang sangat kompetitif di setiap seri. Keberhasilan memimpin klasemen sementara MotoGP 2024 pada awal musim berkat penampilan yang konsisten juga menjadi bukti bahwa dia tak lagi cuma cepat saat sprint. Namun, lambat laun, kelemahan pembalap asal Madrid, Spanyol, itu kembali tersingkap kala dia melakukan kesalahan yang sayangnya telah terjadi berulang kali. Kesalahan itu tidak lain adalah terjatuh sendiri saat sedang memimpin balapan. Martin beberapa kali sering kecelakaan sendiri ketika sedang asyik memimpin balapan. Penyakit ini sebenarnya sudah muncul pada tahun lalu. Blunder fatalnya dilakukannya ketika terjatuh dalam balapan MotoGP Indonesia 2023. Sebenarnya sudah memimpin balapan dengan gap yang jauh, Martin kehilangan 25 poin penuh. Kecelakaan tersebut juga membuat Martin lengser dari puncak klasemen, yang ironisnya baru dihuni semalam, karena digusur oleh Francesco Bagnaia, Ducati. Kesalahan yang sama kembali diulangi Martin saat balapan tahun ini, tepatnya di seri MotoGP Jerman 2024. Lagi dan lagi, Martin saat itu jatuh sendiri dan kali ini ketika balapan di Sachsenring itu tinggal menyisakan 2 lap. Selain gagal juara di Jerman, 0 poin mengakibatkan Martin terkudeta dari puncak klasemen musim karena lagi-lagi Bagnaia yang berpesta. Bagnaia sebelumnya berada di posisi kedua, baik di klasemen maupun ketika balapan MotoGP Jerman. Setelah insiden itu, Martin bingung mengapa sering melakukan kesalahan seperti ini yaitu crash saat memimpin balapan dengan gap waktu yang cukup nyaman. Sempat diduga apa mungkin karena gugup dan takut tersalip, Martin mengelaknya.
Menjelang seri ke-10 di sirkuit Silverstone, pit kru garasi tim-tim MotoGP akan menghadapi kesibukan luar biasa. Namun, yang paling menarik adalah dampak dari penandatanganan perpindahan Marc Marquez dari tim satelit Ducati Gresini Racing ke tim pabrikan Ducati Corse mulai MotoGP 2025, yang telah menciptakan efek domino di seluruh paddock. Kepindahan Marquez langsung terasa jelang seri ke-9 di Sachsenring, Jerman, pada 7 Juli lalu. Tepat saat tim satelit Ducati Pramac Racing mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan pabrikan motor asal Italia mulai MotoGP 2025. Santer beredar kabar bahwa perpisahan tim Pramac Racing dengan Ducati Corse sedikit berbau sakit hati. Sebab, tim pabrikan Ducati lebih memilih Marquez untuk menemani Bagnaia di MotoGP 2025, daripada menaikkan Jorge Martin, pembalap utama tim satelit Ducati Pramac Racing. Jorge Martin pun mengambil langkah besar dengan menandatangani kontrak dengan tim pabrikan Aprilia mulai MotoGP 2025. Sementara itu, tim Pramac Racing, yang sejatinya akan memperpanjang kontrak di bulan ini justru memilih pindah haluan menjadi tim satelit pabrikan Yamaha mulai MotoGP 2025. Pramac Racing telah bersama pabrikan Ducati sejak MotoGP 2005, hampir 2 dekade kebersamaan. Sejak MotoGP 2022, Pramac Racing telah menjadi bagian utama tim pabrikan Ducati, meskipun berstatus tim satelit. Mereka mendapatkan fasilitas yang nyaris sama seperti tim pabrikan, termasuk motor Desmo Sedici GP24 spek pabrikan. Kepindahan Marc Marquez juga membawa tantangan terkait sponsor. Sponsor minuman berenergi yang melekat pada Marquez perlu segera diselesaikan oleh kedua pihak. Tim pabrikan Ducati telah terikat kontrak multi-tahun dengan Monster Energy, sementara Marquez secara pribadi juga diikat kontrak multi-tahun oleh Red Bull. Efek domino lainnya adalah perpindahan para insinyur teknik tim pabrikan dan teknisi tim satelit yang tak lepas dari perpindahan garasi. Musim lalu, Marquez gagal finish setelah bertabrakan dengan Enea Bastianini di lap ke-15. Kini, pertanyaan besar adalah apakah Marc Marquez bisa menembus podium di sirkuit Silverstone pada 4 Agustus 2024 nanti? Sementara itu, pembalap resmi Ducati, Pecco Bagnaia, membuka diri, berbicara tentang rekan-rekan akademinya, serta membandingkan keterampilan dengan rekan setimnya di masa depan, Marc Marquez. Selama Grand Prix terakhir, sebelum jeda, di Jerman, Pecco Bagnaia berbicara kepada media di mana dia berbicara tentang perbedaannya dengan Marc Marquez, rekan akademinya dan perbedaan antara sepeda motor mereka, yang berarti bagi pembalap Italia itu sepedanya, kesuksesan dan apa yang bisa menjadi gelar MotoGP ketiga berturut-turutnya. Wawancara dimulai dengan intens, Pecco menjelaskan apa arti sepeda motor baginya. Saya sangat jatuh cinta dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan sepeda motor dan saya harus mengatakan bahwa mengendarai sepeda motor adalah momen yang paling indah. Meskipun sayangnya itu juga momen yang paling indah. Paling tidak sulit. Bagaimanapun, bagi saya ini adalah suatu kesenangan dan ketika kejuaraan dimulai lagi, itu adalah waktu yang fantastis, yang terbaik setiap tahunnya. Sebagaimana ia juga mendefinisikan apa itu kesuksesan baginya, sukses bagi saya adalah sebuah konsekuensi. Itu tidak pernah menjadi beban, anggap saja ada situasi di luar sirkuit di mana mungkin saya ingin sedikit lebih tenang. Namun saya tidak pernah berpikir bahwa itu terlalu berlebihan, sehingga saya tidak tahan lagi.